Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di Bisikan Malam, channel yang siap nemenin malam kalian dengan kisah-kisah horor nyata yang bikin merinding tapi nggak bikin kalian sendirian. Hari ini kita bakal bahas sebuah kisah yang katanya terjadi beneran di Bandung, tentang sebuah angkot jurusan Ledeng, yang katanya supirnya udah meninggal sejak 2010, tapi masih sering narik penumpang sampai sekarang. Buat kalian yang suka naik angkot sendirian, mending nonton sampai habis deh. Siapa tahu selama ini kalian juga pernah ikut naik bareng dia. Jangan lupa ya, sebelum lanjut ke ceritanya, klik tombol subscribe, like, dan aktifin loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor nyata selanjutnya dari channel ini. Langsung aja, kita mulai ceritanya. Tapi ingat, jangan nonton sendirian ya. Namaku Ajar. Aku mahasiswa semester akhir di salah satu kampus swasta di Bandung. Cerita yang mau aku bagi ini bukan cerita karangan, bukan juga rekayasa buat nakut-nakutin orang. Ini beneran kejadian yang aku alami sendiri. Sampai sekarang pun, tiap kali aku kepet harus naik angkot malam, pasti kepikiran kejadian ini. Rasanya susah banget dilupain, apalagi kalau lewat daerah Dago atau arah Ledeng malam-malam sendirian. Waktu itu sekitar 2 tahun lalu. Aku kerja sambilan di sebuah toko buku kecil di daerah Dago, dekat kampus. Biasanya jam tutup toko itu sekitar jam 9 malam dan aku udah terbiasa pulang naik bus kota atau angkot jurusan Ledeng. Rutenya gampang dan ongkosnya juga murah. Tapi malam itu beda. Entah kenapa ada pengunjung yang datang mepet waktu tutup dan nyari buku yang lumayan susah ditemukan. Jadilah aku dan satu karyawan lain bantuin nyari sampai hampir jam 11 malam. Akhirnya, pas selesai dan tutup toko, jalanan udah mulai sepi, toko-toko lain pun udah pada gulung tikar. Bandung kalau udah lewat jam 10 malam emang cepet banget berubah jadi kota yang sunyi. Aku jalan ke terminal kecil di ujung jalan, berharap masih ada 1 atau 2 angkot terakhir yang lewat. Tapi waktu sampai sana, terminal udah hampir kosong. Gelap, cuma lampu jalan dan lampu dari warung kopi yang masih buka yang jadi penerang. Angkot-angkot lain udah parkir berjajar tanpa sopir, kayak udah nyerah duluan. Tapi di pojok terminal, di bawah pohon besar yang bikin suasana makin suram, ada satu angkot warna biru yang nyempil sendirian. Angkot itu jurusan Ledeng. Warna birunya pudar, tapi masih bisa kebaca tulisan putih di kacanya. Super Ledeng. Supirnya duduk diam di balik kemudi, gak gerak sama sekali, kayak patung. Wajahnya samar-samar kelihatan karena lampu kabin gak nyala. Aku sempet ragu buat naik. Perasaan aneh udah muncul dari detik aku lihat angkot itu. Tapi karena udah capek, lelah, dan mikir itu satu-satunya transportasi yang masih ada, aku buang rasa takutku dan jalan pelan-pelan mendekat. Waktu aku makin dekat, supirnya mulai nyalain mesin. Suaranya halus, gak seperti angkot pada umumnya yang berisik dan kasar. Dia ngelirik aku sebentar, tapi gak bilang apa-apa. Gak nanya deledeng, Kang gak senyum, gak apa-apa. Dia cuma mantengin jalan lurus ke depan. Aku akhirnya buka pintu belakang dan masuk. Ledeng ya, Pak, kataku pelan. Tapi dia tetap gak jawab. Cuma angguk kecil, dan angkot mulai jalan pelan. Pas aku duduk, aku langsung ngerasa ada yang janggal. Angkot ini terlalu rapi. Terlalu bersih. Gak kayak angkot Bandung yang biasa aku naikin. Gak ada stiker kocak di kaca, gak ada suara musik dangdut atau lagu Sunda Remi, gak ada pewangi mobil bergelantungan yang wanginya menusuk. Yang ada cuma bau samar kemenyan. Bau yang biasanya kecium pas ada acara tahlilan atau waktu lewat deket makam. Bulu kuduku mulai berdiri. Tapi aku masih coba mikir positif. Mungkin aja angkot ini baru aja dibersihin.
Mungkin supirnya tipe yang bersih dan gak suka rame. Tapi tetap aja makin lama makin aneh. Angkot jalan pelan melewati rute biasa. Tapi anehnya, malam itu jalanan terasa beda. Terlalu sepi. Biasanya jam segitu masih ada 1-2 motor, beberapa mobil pribadi, atau tukang ojol ngebut cari penumpang. Tapi malam itu kosong. Kayak kota ini tiba-tiba berhenti bernas. Lampu-lampu jalan mulai mati satu persatu, kayak ngikutin arah kami. Bahkan lampu toko yang tadinya masih nyala juga padam begitu angkot kami lewatin. Suasananya mulai mencekam. Angkot melaju makin masuk ke arah ledeng dan makin jauh dari keramaian. Aku duduk di pojok dekat jendela, sambil sesekali ngeliatin jalan dan pantulan kaca. Waktu itulah aku mulai ngeliat sesuatu yang bener-bener bikin aku takut. Dari pantulan kaca jendela samping, aku bisa ngeliat bayangan seseorang duduk di bangku belakang, padahal tadi aku yakin cuma aku sendiri di dalam angkot ini. Bayangan itu gak jelas, cuma siluet gelap seperti seseorang yang duduk membungkuk. Awalnya aku pikir itu cuma pantulan dari luar, mungkin pohon atau tiang listrik. Tapi makin lama makin jelas. Bentuknya tinggi, rambutnya panjang acak-acakan kayak basah. Aku langsung nengok ke belakang, dan kosong. Bangku itu kosong. Gak ada siapa-siapa. Bahkan semua kursi penumpang juga kosong. Tapi waktu aku balik lagi ngeliat kaca, bayangan itu masih ada. Deg. Jantungku berdebar kencang. Tangan mulai dingin. Aku mulai merapat ke depan berharap supir nyadar dan nanya kenapa aku gelisah. Tapi dia tetap sama. Diam kaku. Seolah-olah gak peduli ada apa di belakang. Aku mulai kepikiran buat minta turun. Tapi setiap kali aku buka mulut buat ngomong, suaraku seolah-olah ketahan. Kayak ada yang mengganjal di tenggorokan. Aku coba ketok atap angkot pakai tangan. Sekali. 2 kali. 3 kali. Gak ada reaksi. Supirnya gak nengok, gak melambatkan kendaraan. Aku coba dorong pintu, tapi pintunya seperti terkunci dari dalam. Gak bisa dibuka. Panik mulai naik ke kepala. Aku cari, niatnya mau nelpon temen atau setidaknya cek jam. Tapi pas aku buka layar, gak ada sinyal. Bahkan jam gak bergerak. Masih stuck di 2.07, padahal aku yakin udah lewat lebih dari 15 menit. Dan waktu itu aku sadar aku bukan lagi di jalan biasa. Aku gak ngenalin jalan yang kami lewati. Harusnya arah ke ledeng itu lewat jalan raya yang cukup besar. Tapi ini kayak jalan kecil, sempit, gelap, dan dikelilingi pepohonan tinggi. Beberapa kali aku lihat bayangan putih berdiri diam di tepi jalan. Seperti orang. Tapi waktu angkot lewat mereka gak bergerak sedikit pun. Diam menatap. Beberapa bahkan kayak ngikutin dengan kepala yang perlahan berputar, ngeliatin aku dari dalam angkot. Aku udah gak bisa mikir logis. Keringat dingin ngucur, padahal udara malam itu cukup dingin. Aku tutup mata sebentar, berharap ini cuma mimpi buruk yang bisa segera selesai. Tapi suara mesin angkot yang halus tapi menghantui tetap terdengar di telinga. Bahkan sekarang disusul sama suara gamelan. Sayup-sayup dari kejauhan kayak suara musik tradisional yang dimainkan pelan-pelan. Tapi di tengah jalan. Tengah malam. Dari mana? Dan saat aku buka mata, aku kaget setengah mati. Seseorang duduk di sampingku. Sosoknya samar, bajunya lusuh, wajahnya pucat kayak mayat, dan matanya kosong menatap ke depan. Aku langsung merem lagi, berdoa dalam hati sekuat tenaga. Jari-jariku gemetaran, tubuhku kaku, dan napasku makin berat. Sampai akhirnya aku gak sadar. Gelap. Entah aku pingsan atau tidur. Yang jelas waktu aku buka mata lagi, aku udah ada di depan kosan. Badan dingin, kaki lemas, dan angkot itu udah gak ada. Jalanan sepi.
Hanya cahaya lampu jalan yang temaram. Sejak malam itu, aku bersumpah gak akan pernah lagi naik angkot jurusan Ledeng sendirian kalau udah lewat jam 10 malam. Dan yang paling aneh waktu aku cek jam di masih 2.07. Sama persis seperti sebelumnya. Waktu seperti berhenti. Atau diputar balik. Aku makin tegang. Setiap kali kaca angkot mantul cahaya dari lampu jalan, aku bisa lihat siluet orang di belakang. Tapi bangku itu kosong. Aku nyoba nengok lagi, kali aja halusinasi. Tapi makin lama, makin jelas. Bahkan satu titik aku lihat sosok perempuan duduk diam, kepala nunduk, rambutnya basah kayak abis kecelakaan. Aku pengen turun. Tapi supir tetap jalan terus, tanpa komentar, tanpa nanya. Aku ketok-ketok atap, teriak, tapi dia cuek. Telinganya gak gerak, seolah-olah dia gak denger. Aku mulai panik, coba buka GS atau kirim pesan. Tapi aku gak ada sinyal. Padahal sebelumnya ulbar. Pas lewat dago atas, aku ngelihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Anak kecil. Pakai seragam SD. Muka pucat. Dia ngelambai ke arah angkot. Tapi supir gak berhenti, malah melaju makin kencang. Aku noleh lagi ke belakang, anak itu udah duduk di pojok. Tapi bangkunya kosong. Deg. Jantungku rasanya berhenti sebentar. Aku udah gak bisa mikir. Rasanya kayak kejebak di dunia lain. Semua yang kulihat gak masuk akal. Angkot ini jalan kayak masuk dimensi sepi. Gak ada kendaraan lain, gak ada suara. Bahkan suara mesin angkot pun kayak jauh di telinga. Suara langkah angin pun gak ada. Semua hening, tapi bukan hening biasa. Ini hening yang bikin kepala bergetar, telinga panas, dan dada sesak. Perlahan aku nengok ke spion depan, berharap bisa lihat wajah supirnya lagi. Tapi kaca spion itu malah mantulin bayangan kursi penuh penumpang. Padahal aku yakin cuma berdua. Wajah-wajah pucat, mata melotot kosong, sebagian lagi kayak gosong, kulit melepuh, duduk rapi sambil mandang ke depan. Aku nyaris loncat keluar. Tanganku gemetar. Aku pegang tas erat-erat dan nyaris mau buka pintu paksa. Tapi pintunya terkunci. Manual, tapi gak bisa dibuka dari dalam. Gagang pintunya keras kayak batu. Aku dorong tarik, paksa pakai kaki, tetep gak bisa. Aku teriak lagi. Pak. Pak, berhenti. Saya mau turun. Pak. Tapi supir itu terus nyetir, tatapannya lurus ke depan. Tangannya kaku di setir. Bahkan gak goyang sedikit pun. Gak kayak orang nyetir biasanya. Keringatku mulai netes. Badan panas dingin. Aku sandarin kepala di kursi, coba tenangin diri. Tapi justru saat itu aku ngerasa ada napas dingin di telinga. Aku releks noleh. Gak ada siapa-siapa. Tapi bau amis langsung nyengat. Campur bau tanah basah dan kemenyan. Aku mulai nangis kecil. Nyesel banget naik angkot ini. Rasanya kayak dijebak masuk jebakan setan. Aku merem. Dalam hati baca ayat yang aku bisa. Lalu pelan-pelan aku buka mata lagi. Kali ini aku sadar ada sesuatu yang berubah. Jalanan yang dilalui angkot ini kayak bukan di Bandung lagi. Aku hal jalur Ledeng. Tapi sekarang di luar jendela cuma ada kabut tebal dan pepohonan besar. Gak ada rumah. Gak ada lampu jalan. Gak ada apa-apa. Kayak masuk hutan. Tapi ini malam. Dan aku gak tahu hutan mana. Supir itu akhirnya buka suara. Pelan. Serak. Duduk aja yang tenang. Jangan nengok ke belakang. Suaranya dingin, kering, tapi tajam. Aku gak bisa jawab. Mulutku keluk. Tapi secara releks aku duduk lebih tegak.
Tapi jujur aja aku justru makin pengen tahu. Dan mungkin itu kesalahan terbesar malam itu. Aku noleh ke belakang. Pelan-pelan. Melawan rasa takut yang udah numpuk kayak ombak gede. Di bangku belakang, aku lihat semua penumpang itu mulai ngelirik aku satu-satu. Leher mereka gak bergerak. Tapi mata mereka kayak ditarik pelan ke arahku. Mengerikan. Mereka semua senyum. Senyum yang kaku dan panjang. Terlalu panjang. Gigi mereka kelihatan semua, ada yang ompong, ada yang penuh darah, bahkan ada satu yang lidahnya menjulur, panjang banget. Aku teriak sekencang-kencangnya. Angkot itu goyang tiba-tiba. Kayak nabrak lubang gede. Tapi gak ada lubang. Dan dari luar, tiba-tiba ada tangan-tangan yang nempel di kaca. Banyak banget. Tangannya hitam berlumur tanah, bahkan ada yang gak punya kuku. Mereka gedor-gedor jendela. Tapi gak pecah. Suaranya kayak gemuruh. Kayak ratusan orang minta masuk. Tapi angkot terus jalan. Aku nangis, beneran nangis. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Aku bisa cium semua baunya. Rasa takutnya terlalu nyata buat jadi halusinasi. Satu sosok tiba-tiba muncul di sampingku. Sosok perempuan. Yang dari tadi di belakang. Sekarang dia duduk persis di sebelahku. Aku gak lihat dia pindah. Tapi dia ada di sana. Kepalanya nunduk. Rambutnya panjang dan basah. Air netes dari ujung rambutnya. Suaranya lirih hampir kayak bisikan. Jangan ikut, Mas, mereka belum selesai. Mereka masih butuh satu lagi. Aku bengong. Maksudnya siapa? Tapi sebelum aku sempat nanya, angkot itu berhenti mendadak. Tiba-tiba semuanya hening lagi. Gak ada jeritan. Gak ada tangan di jendela. Gak ada perempuan di sebelahku. Gak ada penumpang. Gak ada supir. Aku sendirian. Angkot berhenti di tengah hutan kecil yang asing. Tapi di luar, samar-samar ada lampu warung kecil. Aku langsung keluar. Pintu tiba-tiba kebuka sendiri. Angin dingin nusuk muka. Aku lari ke arah warung. Orang tua di warung itu mandang aku heran. Mas, dari mana? Kok keluar dari situ? Aku nengok. Angkot itu udah gak ada. Jalanan sepi. Cuma ada aku, warung kecil, dan suara jangkrik. Aku gemetar. Gak bisa ngomong. Bapak itu cuma geleng-geleng. Jangan naik angkot malam jurusan Ledeng kalau udah jam 11, Mas, udah dari dulu itu angkot. Dia gak nerusin kalimatnya. Tapi dari matanya aku tahu dia tahu sesuatu. Tanganku masih gemetar waktu ngeluarin sinyal balik. Jam nunjukin jam 01.40. 2 jam lebih dari terakhir aku inget. Aku coba buka peta. Ternyata aku ada di daerah perbukitan kecil arah Lembang. Gak masuk akal. Jalurnya beda banget. Gak mungkin angkot biasa lewat sana. Dan sejak malam itu aku gak pernah berani naik angkot sendirian lagi, apalagi kalau udah lewat jam 10 malam. Karena kadang, angkot itu memang bukan buat manusia biasa. Dua hari setelah kejadian aneh itu, aku masih belum bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan perempuan rambut basah itu muncul lagi. Kadang berdiri di pojok kamar, kadang duduk di pinggir tempat tidur. Aku udah sempat berpikir kalau aku mulai gila. Tapi rasa takut itu terlalu nyata buat dibilang cuma halusinasi. Hari itu aku ke kampus, niatnya sih mau cari suasana baru, sambil ketemu teman. Siapa tahu bisa bantu nenangin kepala. Aku cerita ke Randy, sahabat deketku sejak awal kuliah. Dia orangnya logis banget, gak gampang percaya hal-hal mistis.
Jadi awalnya ya seperti yang kuduga, dia cuma ketawa kecil sambil nyengir. Jal, lu mungkin kecapean, katanya. Bisa jadi itu psikologis. Lu pulang malam, angkot sepi, gelap, terus imajinasi liar ya wajar. Tapi ekspresi mukanya mulai berubah waktu aku nyebut jurusan Ledeng. Ledeng, tanyanya pelan. Serius lu naik angkot jurusan Ledeng? Aku angguk. Iya, kenapa emang? Dia langsung diem. Mukanya tegang. Aku belum pernah lihat dia setegang itu. Lugak tahu ya, katanya pelan. Aku geleng. Tahu apaan? Randy narik napas panjang. Dia nengok ke kanan kiri, kayak takut ada yang denger. Padahal kita cuma duduk di bangku taman kampus, di bawah pohon besar dekat gedung administrasi. Gue gak yakin lu mau denger, tapi ya udah. Dulu waktu gue masih SMA, pernah ada kecelakaan. Angkot jurusan Ledeng nyemplung ke jurang. Aku langsung ngerasa jantungku kenceng banget. Semua penumpangnya meninggal, lanjut Randy. Itu kejadian tahun 2010. Beritanya sempet rame. Tapi lama-lama hilang begitu aja. Aku diem. Udara siang itu jadi kerasa dingin tiba-tiba. Katanya supirnya ngebut banget waktu itu. Bawa penumpang terakhir naik ke atas. Tapi gak pernah balik lagi. 2 hari kemudian, warga nemuin angkotnya di bawah jurang deket kebun teh. Udah ringsek parah. Aku nelen ludah pelan. Suara Randy makin pelan, kayak nyeritain sesuatu yang seharusnya gak dia omongin. Tapi yang aneh, Jal, semua mayat penumpang ketemu. Kecuali supirnya. Badannya katanya nggak utuh. Ada yang bilang hancur, ada yang bilang kayak ditarik sesuatu. Gak jelas. Aku ngerasa tangan aku dingin. Kayak darah berhenti ngalir. Nama supirnya siapa, tanyaku. Gak tahu pasti, kata Randy. Tapi warga sekitar bilang supir itu galak, tapi rajin. Dulu dia suka narik sampai malam. Orang-orang sih hormat karena dia kerja keras. Tapi setelah kejadian itu mulai muncul cerita aneh. Aku nutup wajah dengan telapak tangan. Perutku mual. Semua kejadian 2 malam lalu makin masuk akal atau makin gak masuk akal, aku sendiri bingung. Cerita aneh gimana, tanyaku pelan. Gue punya sepupu di daerah Ciumbuleuit, jawab Randy. Dia pernah bilang temennya pernah naik angkot kosong jurusan Ledeng. Malam juga. Katanya dibawa muter-muter sampai subuh. Gak bisa turun, gak bisa ngomong. Dan pas sadar, dia udah ada di pinggir jalan sendirian. Aku merinding. Kulit leherku berasa ketarik. Rasa takutnya beda. Ini bukan takut gelap atau takut hantu biasa. Ini kayak merasa sesuatu udah ngikut dari malam itu. Ada lagi, lanjut Randy. Warga kampung deket situ pernah lihat angkot itu parkir tengah malam di depan rumah. Tapi pas dicek, hilang. Gak ada bekas ban, gak ada suara. Tapi bau kemenyan suka masih kerasa. Aku langsung berdiri. Gak bisa duduk lagi. Aku jalan pelan sambil mikir keras. Mataku panas, entah karena takut atau kesel sama diri sendiri karena nekat naik angkot itu. Randy ikut berdiri. Lu yakin angkot yang lu naikin 2 malam lalu bersih banget? Gak ada stiker. Gak ada musik. Aku ngangguk. Dan supirnya diam aja. Pucat. Banget, jawabku. Kayak orang sakit. Tapi matanya dalam. Nancep. Gak kayak orang hidup. Randy geleng-geleng. Jal, kayaknya lu gak salah. Lu emang naik angkot itu. Aku duduk lagi. Gemetar. Tanganku megang kepala. Aku gak ngerti harus ngapain. Rasanya kayak mimpi buruk yang belum kelar. Sore itu aku pulang lebih cepet. Di jalan aku coba buka Google. Ketik angkot jurusan Ledeng kecelakaan 2010.
Tapi anehnya gak ada berita. Padahal kalau benar itu pernah viral, harusnya ada arsipnya. Aku cari di forum-forum blog bahkan YouTube. Gak ada. Seolah-olah kejadian itu dihapus. Malamnya aku coba telepon orang rumah. Suara ibu di seberang sana langsung bikin aku tenang. Aku cerita dikit, gak semuanya. Takut bikin khawatir. Ibu cuma bilang satu hal yang bikin aku makin merinding, makanya kalau malam jangan sembarangan naik kendaraan. Kadang yang nganterin bukan manusia. Malam itu aku tidur sambil pasang lampu. Tapi sekitar jam 2 pagi aku kebangun karena suara ketukan. Pelan. Dari luar kamar kos. Tok, tok, tok. Aku gak berani buka. Tapi waktu aku coba intip dari celah jendela, aku lihat bayangan biru. Seperti badan mobil. Angkot. Parkir diam di depan kosanku. Gak ada suara mesin, gak ada lampu. Tapi aku tahu itu angkot yang sama. Dan di dalamnya ada sosok duduk di balik kemudi. Wajah pucat. Matanya menatap lurus ke arah jendela kamarku. Aku mundur. Napas ngos-ngosan. Aku tutup semua tirai, nyalain semua lampu, dan duduk di pojok kamar sampai pagi. Besoknya aku gak kuliah. Aku juga gak keluar kamar. Aku cuma duduk, ngeliatin pintu, berharap angkot itu gak muncul lagi. Tapi dalam hati aku yakin ini belum selesai. Ada sesuatu yang belum kelar dari malam itu. Dan entah kenapa aku ngerasa aku yang harus nyelesain. Seminggu setelah kejadian malam itu, rasa penasaran di kepala aku makin gak bisa ditahan. Aku tahu harusnya aku udah cukup bersyukur masih selamat dan gak kenapa-kenapa. Tapi yang namanya manusia ya, makin dilarang, makin ingin tahu. Apalagi setelah dengar cerita dari Randy soal kecelakaan angkot jurusan Ledeng tahun 2010 itu, aku jadi ngerasa semua yang aku alami makin masuk akal. Atau justru makin gak masuk akal sama sekali. Pagi itu aku datengin Randy ke kosannya. Kita ngopi sebentar, ngobrolin rencana hari itu. Aku bilang aku pengen langsung ke lokasi kecelakaan. Tempat angkot itu katanya pernah ditemukan di jurang dekat kebun teh Ledeng. Randy awalnya nolak. Dia bilang jarang ada orang berani ke sana, apalagi nyari-nyari cerita kayak gini. Takutnya malah kena apes, jar. Tapi setelah aku bujuk-bujuk, dia akhirnya mau juga nemenin. Kita berangkat naik motor Randy sekitar jam 2 siang. Langit mendung. Kabut tipis udah mulai kelihatan dari arah utara. Perjalanan ke Ledeng sih nggak begitu jauh dari kosan kita. Tapi waktu masuk ke kawasan kebun teh, suasananya langsung beda. Jalannya kecil, menanjak, dan banyak belokan tajam. Kanan kiri cuma pohon teh yang seolah nggak ada ujungnya. Kabut makin tebal waktu kami masuk lebih dalam. Di satu titik motor Randy mulai melambat karena jalanan berbatu. Kita akhirnya putuskan jalan kaki sambil nyari-nyari petunjuk lokasi jurang yang dimaksud. Aku lihat sekitar. Tempat ini sunyi banget. Gak ada suara burung, gak ada suara serangga. Hanya angin dan langkah kaki kami sendiri yang terdengar. Suasananya gak enak, jujur aja. Tapi anehnya aku merasa kayak ada yang narik buat terus maju. Semakin masuk, semakin aku ngerasa kayak ada yang memperhatikan dari balik kabut. Kami akhirnya sampai di satu titik yang kelihatan agak curam. Di sana ada pagar bambu seadanya, dan papan kayu tua yang udah kusam banget. Tulisan di situ hampir nggak kebaca. Tapi kalau diperhatiin baik-baik, ada huruf-huruf pudar yang ngebentuk kata awas, kecelakaan 2010. Aku dan Randy saling tatap. Ini dia tempatnya. Kami berdiri di pinggir jurang. Tanah di sana agak lembek, bekas hujan.
Jurangnya cukup dalam, tapi dasar jurangnya nggak kelihatan karena tertutup kabut. Aku coba turun sedikit, tapi Randy narik lenganku. Udah cukup, Jar. Kita nggak perlu turun. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Pelan. Teratur. Kami relek noleh. Seorang ibu tua berdiri sekitar 10 meter dari kami. Pakai jarik coklat dan baju kebaya lusuh. Wajahnya keriput, matanya tajam. Dia cuma berdiri sambil mangku bakul. Gak bilang apa-apa. Aku sapa dia pelan, Bu permisi. Kami mau nanya ini tempat kejadian kecelakaan angkot itu ya? Ibu itu gak jawab langsung. Dia jalan pelan ke arah kami, lalu berdiri di pinggir tebing, ngelihat ke bawah jurang. Udah lama kejadian itu, katanya akhirnya. Suaranya serak, berat. Tapi nggak semuanya udah pergi. Aku dan Randy saling lirik lagi. Maksudnya, Bu, tanyaku. Si ibu mengangguk pelan, lalu menatap aku. Kalau kamu pernah naik itu, artinya dia suka sama kamu. Aku kaget. Naasku langsung berat. Maksudnya siapa yang suka? Dia nggak jawab, malah jalan lagi ninggalin kami, masuk ke arah kebun teh yang kabutnya makin pekat. Beberapa detik kemudian dia udah hilang di telan kabut. Aku dan Randy nggak bisa ngomong apa-apa. Naas kami berembus pelan, kayak baru keluar dari mimpi buruk. Kami putuskan buat langsung balik. Tapi jalan pulang rasanya lebih lama. Kabut tambah tebal dan suhu dinginnya makin menusuk kulit. Bahkan kami sempat salah ambil jalan kecil, bikin harus muter lagi balik ke jalur awal. Sekitar jam 5 sore, kami akhirnya sampai di jalan aspal utama. Tapi belum sempat lega, kami dikejutkan sama satu pemandangan aneh. Seorang anak kecil berdiri di tengah jalan. Pakai seragam lengkap sama dasi dan topi merah. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Dia cuma berdiri aja, diam, ngelihatin kami. Kami berhentiin motor. Aku turun dan coba mendekat. Dek sendirian. Mau kemana? Anak itu diam sebentar, lalu ngomong, Om lihat angkot biru. Suara anak kecil itu pelan tapi jelas. Dan langsung bikin bulu kuduk berdiri. Aku ngelihat ke arah Randy. Dia udah pucat. Sama seperti aku, dia juga sadar. Itu anak yang aku lihat malam itu di dalam angkot. Aku nggak jawab. Diam anak itu senyum, senyumnya miring. Lalu dia jalan pelan ke arah hutan samping jalan. Kabut langsung nutupin tubuhnya. Dalam hitungan detik dia hilang. Begitu aja. Kami naik motor lagi dan langsung tancap gas. Gak ngomong sepatah kata pun. Sampai di kota, kami baru berani ngobrol lagi. Lo yakin itu anak yang lo lihat di angkot? Tanya Randy sambil ngos-ngosan. Aku cuma angguk. Yakin banget. Setelah kejadian itu, aku makin yakin bahwa angkot yang aku naiki malam itu bukan angkot biasa. Sesuatu yang seharusnya udah berhenti sejak 2010, ternyata masih muncul, nyari penumpang. Dan mungkin bukan semua penumpang bisa selamat. Warga sekitar yang kami temui di kebun teh hari itu, ternyata juga nggak asal ngomong. Esoknya, Randy nemu satu blog lama dari tahun 2012, isinya testimoni orang-orang yang katanya pernah ngalamin hal serupa. Ada yang cerita dibawa muter semalaman, ada yang bilang lihat supir pucat diem aja, ada juga yang bilang ketemu anak kecil di pojokan angkot. Dan semua cerita itu selalu berakhir sama, nggak ada sinyal, jalanan kosong, dan penumpang misterius yang muncul dan hilang tanpa jejak. Yang bikin makin merinding, ada satu testimoni dari tahun 2013 yang bilang begini, kalau kamu naik angkot itu dan masih bisa pulang, jangan pernah coba nyari tahu. Karena semakin kamu tahu, semakin dia tahu kamu. Aku dan Randy cuma bisa duduk diam di depan laptop, baca tulisan itu pelan-pelan. Dada kami sesak. Dan saat itu juga aku sadar. Aku udah terlalu dalam.
Dan mungkin aku udah ditandai. Malam setelah kejadian di kebun teh itu aku nggak langsung pulang. Aku dan Randy sempat duduk lama di warung kopi dekat Terminal Cicahem. Hawa Bandung yang biasanya adem justru malam itu terasa gerah. Randy juga kelihatan gak tenang, tangannya gemetar pas megang gelas kopi, padahal biasanya dia paling santai. Kami berdua diam lama, masing-masing tenggelam di pikiran. Entah kenapa aku ngerasa semuanya belum selesai. Bahkan makin berat. Setibanya di kos, aku langsung mandi air hangat. Tapi tetap aja bulu kuduku berdiri. Bahkan pas aku ngelirik kaca kamar mandi, aku sempat lihat siluet bayangan gelap berdiri di belakangku. Cepat banget hilangnya, kayak ilusi. Tapi itu cukup bikin jantungku serasa berhenti sebentar. Aku coba positive thinking, mungkin kecapekan atau masih ke bawah suasana mistis di kebun teh tadi. Tapi malam itu aku susah tidur. Setiap merem, aku ngerasa ada yang ngeliatin dari sudut kamar. Sampai akhirnya sekitar jam 3 subuh, aku dengar suara angkot lewat depan kos. Suaranya khas banget, deru mesin tua dan suara gesekan pintu geser. Masalahnya, kosanku ada di gang sempit yang mobil pun susah masuk. Aku langsung bangun, lari ke jendela, dan bener aja. Di ujung gang, samar-samar, aku lihat cahaya lampu depan kendaraan, lampu bulat kuning khas angkot. Tapi begitu aku buka jendela lebar-lebar, suara itu hilang. Gak ada apa-apa di luar. Sunyi. Keesokan harinya, aku gak masuk kerja. Badanku lemas, kayak habis lari maraton semalaman. Aku nelpon ibuku di kampung cuma pengen denger suaranya. Tapi pas nelpon, sinyal ilang-lilangan dan di tengah-tengah suara ibu, tiba-tiba masuk suara lain. Suara berat, pelan tapi jelas, kamu dipilih. Langsung kumatiin telepon, napas ngos-ngosan. Aku nggak ngerti apa maksudnya. Dipilih. Sama siapa? Aku ngerasa ini udah nggak bisa ditunda. Aku harus tahu semuanya sampai ke akar. Aku mulai cari berita lama. Aku gali internet, orum-orum horor, bahkan aku cari koran lama di perpustakaan daerah. Butuh waktu hampir 3 hari sampai akhirnya aku nemu satu artikel kecil dari koran lokal tahun 2010. Beritanya tentang kecelakaan angkot jurusan Ledeng yang nyemplung ke jurang di kawasan Ciburial. Dibilang kalau cuaca buruk jadi penyebab utamanya. Tapi yang bikin aku merinding, di artikel itu ada nama-nama korban. Salah satunya Ardi, anak usia 8 tahun, siswa kelas tilus. Dan pas aku lihat otonya itu anak kecil yang aku lihat malam-malam. Yang ngelambai. Yang dicegat di kebun teh. Yang bilang ngelihat angkot biru. Aku makin yakin ini bukan kebetulan. Aku mulai bertanya ke beberapa warga sekitar lokasi kecelakaan. Beberapa dari mereka mulai terbuka setelah aku bilang udah pernah naik. Ada satu bapak-bapak tua, Pak Rahmat namanya, yang ternyata dulu saksi mata kejadian. Dia bilang malam kecelakaan itu dia lagi jagain ladang teh di bawah jurang. Dia dengar suara angkot ngebut, suara teriakan, lalu gedebuk. Tapi sebelum dia sempat lari ke lokasi, dia lihat ada sosok besar dan gelap berdiri di pinggir jurang, kayak ngeliatin ke bawah. Sosok itu tinggi, kurus, dan berambut panjang. Matanya merah menyala, dan katanya tangannya panjang banget, kayak tentakel. Aku inget betul, nak sopir angkot itu mukanya penuh darah, tapi masih hidup waktu aku turun ke bawah. Dia sempat ngomong ke aku. Ma, saya harus kembali, saya janji. Lalu dia pingsan. Tapi waktu tim SAR datang, mayatnya udah nggak utuh. Ada yang bilang dimakan binatang, ada yang bilang dibawa kembali oleh sesuatu yang gak kasat mata. Aku masih nyimak, leherku terasa kaku, napas makin berat. Pak Rahmat ngelanjutin, sejak saat itu banyak warga bilang angkot itu suka kelihatan malam-malam. Tapi nggak semua orang bisa lihat.
Katanya cuma orang yang dipilih. Itu kata yang sama. Dipilih. Kata itu muncul lagi. Hari berikutnya, aku mulai sering dengar suara angkot, bahkan di tempat-tempat aneh. Kayak di lorong kampus, di kamar mandi umum, bahkan di dalam litmal. Setiap aku sendiri, suara pintu angkot geser itu suka muncul. Kadang samar, kadang jelas. Randy sampai nyuruh aku ke ustaz atau orang pintar. Tapi makin aku pikirin, makin aku sadar mungkin ini bukan kutukan, tapi permintaan. Permintaan dari arwah-arwah yang belum tenang. Mungkin mereka pengen aku bantu mereka keluar dari lingkaran itu. Tapi gimana caranya? Malam Jumat Kliwon, aku mutusin untuk balik ke tempat kejadian. Sendirian. Randy udah nggak mau ikut. Aku bawa bunga, air doa, dan satu botol air am-am yang aku simpan dari pemberian ibu. Aku berdiri di tepi jurang, nunduk, dan bacain doa pelan-pelan. Tapi baru beberapa menit, kabut tebal mulai turun. Udara berubah drastis. Dari adem jadi menggigit. Dan di kejauhan, aku mulai dengar suara mesin. Mesin tua. Kas. Suara ban di aspal, suara pintu angkot geser. Aku nunduk pelan. Dan ketika aku noleh ke belakang angkot itu ada di sana. Diam lampunya nyala redup. Tapi yang bikin napasku tercekat, pintunya kebuka dan di dalam ada penumpang. Sosok-sosok samar duduk berjejer. Wajah mereka pucat. Kosong. Tapi matanya seperti minta tolong. Satu persatu mereka ngeliat ke arahku. Lalu supirnya turun. Perlahan. Jalan ke arahku. Aku nggak bisa gerak. Kakiku kaku. Dia berdiri tepat di depanku. Wajahnya pucat, mata hitam, tapi bibirnya bergerak. Dan dia bilang, aku cuma janji nganterin mereka pulang. Tapi jalannya nggak ada. Aku cuma bisa nangis. Air mataku ngalir deras. Lalu aku buka botol air am-am, siram ke arah dia. Suara keras kayak logam terbakar langsung muncul. Jeritan. Pekik dari arah angkot. Sosok-sosok di dalam seperti terbakar cahaya putih. Mereka melengking, lalu satu persatu menghilang seperti kabut disiram matahari. Supir itu berlutut. Tersungkur. Dan untuk pertama kalinya, aku ngeliat matanya mengeluarkan air mata. Dia bilang pelan, "Ma, aku cuma pengen mereka pulang." Lalu dia hilang. Angkot itu memudar. Kabut perlahan sirna. Dan aku berdiri sendiri di tepi jurang. Sepi. Tapi anehnya, dada aku enteng. Kayak ada beban lepas. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku bisa napas panjang tanpa rasa takut. Beberapa minggu setelah itu, aku nggak pernah dengar suara angkot misterius lagi. Randy pun bilang aku kelihatan lebih tenang. Aku cerita semuanya ke dia. Kami sepakat buat nggak nyebarin cerita ini secara gamblang ke banyak orang. Tapi aku nulis ini bukan buat nakutin. Tapi biar kalian hati-hati. Karena kadang sesuatu yang kalian kira cuma cerita, bisa jadi kenyataan. Dan kalau suatu malam, kalian naik angkot sendirian dan supirnya cuma diam, bau kemenyan, dan di kaca kalian lihat siluet duduk padahal bangku kosong, kalian tahu harus turun. Sebelum kalian jadi penumpang selanjutnya yang gak pernah pulang. Cerita ini nyata. Nama dan lokasi aku samarkan. Tapi rasa takut itu masih membekas sampai sekarang. Itu dia kisah tentang angkot jurusan Ledeng yang misterius itu, serem banget ya. Kadang hal-hal yang kita pikir udah selesai justru masih berjalan di dunia yang gak kasat mata. Buat para korban semoga mereka semua tenang di sana. Dan buat kita semoga selalu diberi perlindungan dari hal-hal yang gak bisa kita lihat. Gimana menurut kalian?
Apa kalian pernah punya pengalaman naik kendaraan misterius juga? Atau ada tempat angker lain yang pengen kalian ceritain? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa angkat ceritanya di ide-ide selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini terus tumbuh dengan like, share ke teman-teman kalian dan pastinya subscribe. Karena setiap malam pasti ada bisikan yang ingin kalian dengar. Makasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di bisikan malam. Selamat malam dan hati-hati kalau pulang sendirian.